Anak perempuan ini baru lahir. Seluruh badannya ditumbuhi oleh bulu. Ayah kandungnya menganggapnya seperti monster. Aku memintamu untuk membawanya pergi. Monster? Dokter memberi nama, Aiwa, untuk anak perempuan itu. Dari mulai dia lahir, Aiwa ditakdirkan harus melewati hidup yang tidak biasa. Ibunya setelah melahirkannya, meninggal karena kesusahan saat melahirkan. Ayahnya pertama kali melihat Aiwa, sama sekali tidak menutupi rasa jijiknya. Ayahnya Aiwa adalah kepala stasiun di tempatnya. Dia sangat peduli dengan pandangan orang luar. Jadinya dia mengurungi Aiwa di rumah, tidak memberikannya keluar dari rumah, dan memperkerjakan babysitter dari desa, hanya untuk menjaganya, di bawah asuhan babysitter yang teliti. Aiwa tumbuh dewasa hari ke hari, tapi bulu di tubuhnya malah tidak punya tanda akan menghilang, dan malah makin lebat. Bertahun-tahun ini, dia tidak pernah menginjakan kakinya keluar rumah. Mendengar suara anak yang lain di bawah sedang tertawa, dia hanya bisa melewati jendela, memuaskan dirinya secara sementara tentang rasa penasarannya kepada dunia. Tapi ayahnya melihat Aiwa muncul di jendela, akan langsung pulang ke rumah, mengurunginya di kamar kecil yang gelap, agar tidak kelihatan orang, dan menimbulkan gosip. Aiwa adalah anak yang sangat kasihan, tidak punya ibu, juga tidak punya masa kecil. Dia tidak pernah merayakan ulang tahun, karena hari itu, hari kematian ibunya juga. Aiwa sering melihat foto ibunya sampai melamun, berhayal diri sendiri secantik ibunya. Sebentar lagi, hari Natal yang cuman setahun sekali. Semua penduduk di kota mengenakan pakaian yang cantik untuk menghadiri pesta Natal yang meriah ini. Aiwa juga ingin ikut, tapi ditolak ayahnya. Malam harinya, ayahnya datang ke samping kasur Aiwa, mencoba menenangkannya. Tapi Aiwa tidak seperti anak-anak. Dia hanya sangat terpuruk, sangat rindu ibunya. Melihat Aiwa yang menahan air mata, ayahnya pertama kali menyadari diri sendiri selama bertahun-tahun ini begitu egois. Dia mengumpulkan keberanian, memutuskan untuk memberi Aiwa melewati Natal yang sebenarnya untuk pertama kali. Ayahnya membeli sepatu kulit yang tinggi, membuatkannya baju baru berwarna merah, membungkus Aiwa dengan sangat ketat. Babysitternya meminjamkannya kalung mutiara miliknya ke Aiwa. Kamu terlihat seperti Tuan Putri. Tapi di acara Natal, saat di detik Aiwa muncul, semua orang menyimpan senyumannya, mundur tanpa sadar dan mengomonginya. Aiwa perlahan jalan menuju pohon Natal. Anak-anak yang lain melihat Aiwa, takut dan penasaran. Hanya ada satu anak laki-laki, dengan berani jalan ke depan, memegang bulu di wajah Aiwa. Apakah panas? Sama seperti yang aku pikirkan. Aiwa merasa gugup dan juga bersemangat. Itu pertama kalinya dia hidup seperti orang biasa. Tapi tidak begitu lama, pesulap yang sedang menyulap malah menggunakannya jadi bahan candaan, menertawainya seperti memakai penutup kepala, membuat penonton lainnya tertawa terbahak-bahak. Aiwa sangat kecewa. Ayahnya dengan cepat membawa pergi, dan merasa memberikan Aiwa keluar adalah keputusan yang salah. Aiwa sekali lagi dikurung di rumah, bermain sendiri, belajar sendiri, hari demi hari, karena sudah lama tidak berinteraksi dengan orang. Karakter Aiwa berubah menjadi sangat emosional. Apa yang terjadi? Kamu kenapa? Berhenti, kamu tidak boleh begitu. Ayahnya malas untuk menenanginya, jadi mengurungnya di kamar kecil gelap lagi. Di kamar kecil gelap itu, Aiwa menghiali angka untuk menghabiskan waktu. Tapi di saat ini, hal yang ajaib terjadi. Rumus-rumus matematika, seperti hantu, muncul di depan matanya. Anak perempuan itu membuka baju luarannya, memperlihatkan bulu lebat di badannya. Karena saat lahir, follicle rambut tidak deregenerasi. Dia menjadi wanita singa berbulu emas. Dianggap monster oleh orang sekitar. Tidak boleh menginjakan kakinya selangkah pun keluar dari rumah. Tapi semua orang tidak tahu, sebenarnya Aiwa jenius. Dia sangat sensitif dengan angka. Menggunakan selembar kertas, tabel kode Morse, Aiwa dengan cepat menguasai teknik telegraf. Sampai ayahnya pun terkejut. Tapi meskipun begitu, ayahnya tetap bersikeras mengurung Aiwa, tidak memberinya menerima pendidikan yang lebih banyak. Aiwa dari kecil tidak memiliki ibu.
Di dunia ini babysitternya adalah orang yang paling menyayanginya. Dia berharap Aiwa bisa seperti anak pada umumnya. Ke sekolah, bermain, punya teman, tumbuh dewasa dengan sehat bahagia. Tapi saran babysitternya oleh ayahnya Aiwa ditolak dengan marah. Dia tidak percaya anaknya bisa berada di dunia yang penuh pandangan aneh hidup. Karena ini, babysitternya berdebat dengan ayahnya, lalu kehilangan pekerjaannya. Setelah kepergian babysitternya, Aiwa sangat merindukannya, berubah menjadi seperti arwahnya tidak ada di badannya. Demi keluar rumah mencari babysitternya, Aiwa diam-diam mencuri cukuran ayahnya, mencoba mencukur bersih semua bulu di badannya. Setelah ayahnya mengetahuinya, dengan cepat menghentikannya, karena kalau seperti ini, bulu di tubuhnya berubah menjadi keras dan kasar seperti kumis. Tanpa pilihan apapun, ayahnya hanya bisa meminta babysitternya untuk kembali, dan menyetujui Aiwa untuk belajar di sekolah. Hari pertama Aiwa di kelasnya, semua teman sekolahnya melihatnya dengan mata terkejut, seperti melihat hewan di kebun bintang. Setelah pulang sekolah, mereka mengelilingi Aiwa, memukuli dan menendangnya. Bahkan ada bocah yang mencabut bulu di badan Aiwa, mengangkatnya seperti barang kemenangan. Setelah pulang rumah, ayahnya bertanya kepada Aiwa, "Bagaimana sekolah hari ini?" Aiwa berbohong berkata, "Semua berjalan lancar," karena dia ingin lanjut sekolah. Dalam hatinya paling ngerti, kebebasan ini dapatnya sangat susah. Jalan yang dipilih sendiri, biarpun terluka, juga harus dijalani. Karena sering diganggu oleh teman sekolahnya, Aiwa mulai bolos, sendiri membaca buku di pinggiran danau. Lalu sendirian tumbuh dewasa menjadi anak gadis. Hari ini di meja makan, ayahnya membawa berita baik. Di dalam negeri akan membuka seminar penyakit kulit. Di dalamnya berkumpul berbagai jenis para ahli, dokter ternama, yang mungkin bisa mengobati penyakit Aiwa. Aiwa dengan penuh harapan, bersama ayahnya memulai perjalanan. Di kereta api ayah dan anak tidak peduli pandangan dari orang sekitar. Bersama memakan malam, memikirkan tentang masa depan, percaya dengan semuanya akan pelan-pelan membaik. Ayahnya mengantar Aiwa ke seminar. Dokter-dokter langsung maju ke depan, melihat Aiwa tanpa mengedipkan mata, sama sekali tidak peduli dengan perasaannya. Malamnya, Aiwa di koridor bertemu dengan seorang pasien. Pria ini, badannya ditumbuhi sisik merah, tampangnya sangat menakuti orang. Tapi bagi Aiwa, dia akhirnya menemukan sejenisnya. Pria itu mengundang Aiwa untuk duduk di kamarnya. Dia memberitahu Aiwa, dia bekerja di sirkus. Di dalamnya ada berbagai jenis orang yang aneh. Ada saudara kembar Siam, dan juga raksasa dan kurcaci. Pria ini mengundang Aiwa bergabung dengan mereka. Menceritakan pengalamannya, membuatnya melihat dengan jelas satu hal. Orang seperti kita, selamanya tidak akan diterima di dunia orang normal. Hanya di sirkus, Aiwa baru tidak dianggap monster. Disitulah rumah yang sebenarnya. Kamu bisa merasakan kebahagiaan, merasakan diperlukan, dan rasa dicintai, bisa memenuhi kemauan sendiri. Aiwa merasa percaya tapi merasa tidak percaya juga. Tapi omongan pria itu tetap di hatinya, menanami biji. Berbaring di ranjang, Aiwa tidak bisa tidur. Ini adalah film yang sangat tidak populer. Ratingnya 7.1. Hanya 778 orang yang memberikan rating. Tapi ini adalah film yang sangat bagus. Menceritakan tentang seorang gadis yang menderita penyakit berbulu banyak. Dari didiskriminasi, bangkit pelan-pelan dari kontroversi, sampai akhirnya mengendalik takdirnya sendiri. Dia bernama Aiwa. Sekujur tubuh ditumbuhi bulu berwarna emas. Dia membuka bajunya dan berdiri di bawah lampu, menahan tatapan-tatapan dari dokter-dokter. Mereka mengatasnamakan penelitian, mengelilingi Aiwa, dan menggunakan gunting menggunting bulunya. Tidak ada sama sekali terhadap manusia. Rasa hormat yang paling dasar. Aiwa tidak ingin di sini lagi sedetik pun. Ayahnya juga melihat kelelahannya, membawanya pergi duluan dengan marah. Berpikir dokter bisa mengobatinya, tidak disangka yang datang malah kesakitan yang lebih dalam. Sesudah pulang ke rumah, perasaan yang Aiwa pendam bertahun-tahun akhirnya meledak. Dia menginjak pecah foto ibunya, menangis.
Kecewa dengan dunia ini. Rumah sudah bocor ditambah hujan sepanjang malam. Ayahnya sebagai kepala stasiun, ditelusuri oleh atasan. Katanya ada dana publik hilang. Saat yang sama, kesehatan ayah juga bermasalah. Membawa Aiwa tinggal di sanitarium. Di sini, Aiwa bertemu dengan wanita yang begitu cantik. Dia begitu berharap dirinya bisa seperti itu. Wanita itu juga sangat ramah pada Aiwa. Dia memberitahu Aiwa, dia pernah menjadikan kecantikan sebagai tujuan hidupnya. Tapi pada akhirnya hanyalah seperti bunga di kaca, bukan di air. Di depan waktu sangatlah tidak berharga. Jadi kamu tidak perlu sakit hati. Harus pandai mengamati. Titik awal mulaimu lebih spesial dan bebas dari orang lain. Berjanji padaku kamu akan dengan menggunakannya sebaik mungkin. Aiwa sedang memikirkan, di sudut dalam hati. Sedang diam-diam terbangun. Tapi dengan cepat, kenyataan memberinya pukulan sekali lagi. Aiwa dengan terkejut menemukan ayahnya demi lari dari hukuman, menyuruh bawahannya Telegram One menjadi kambing hitamnya. Telegram One ini adalah guru dan juga teman Aiwa. Sangat banyak pengetahuan yang dia ajari ke Aiwa. Karena juga sayang dengan Aiwa, dia baru mau menjadi kambing hitam kepala stasiun. Aiwa lari mengikuti Telegram One untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir kali. Pandangan ayahnya bersama dunia ini. Di hati Aiwa sudah runtuh. Mulai dari saat itu, Aiwa semakin jauh dengan ayahnya. Dia teringat yang dulu di rumah sakit. Pria yang bersisik merah. Sirkus yang dikatakan. Jadi meminta ayahnya membawanya. Melihat pertunjukan mereka, Aiwa dengan mata kepala sendiri melihat saudara kembar Siam, raksasa dan kurcaci yang menjadi suami istri. Dan yang sama sepertinya, orang yang seluruh badannya ditumbuhi bulu. Menurut penonton lain ini sangat aneh. Tapi bagi Aiwa, ini merasa sangat dekat yang tidak pernah dirasakan. Setelah pulang rumah, Aiwa melihat belakang badan ayahnya. Diam-diam memutuskan diri, dia meninggalkan sepucuk surat, pergi tanpa memberitahu, dan memutuskan untuk bergabung ke sirkus. Aiwa mulai saat itu mengikuti sirkus tampil setiap tempat di negaranya. Sampai sudah tumbuh dewasa. Tapi Aiwa tidak menerima nasib seperti ini. Dia menabung uang-uang yang dia dapatkan di sirkus. Di waktu senggang saat tampil, tidak berhenti belajar pengetahuan tentang matematika. Di dunia matematika, dia menemukan rumahnya yang sebenarnya. Sudah terkumpul uang dan pengetahuan yang cukup. Di suatu malam, Aiwa meninggalkan sirkus tanpa ragu. Gambar beralih. Sudah 5 tahun kemudian, Aiwa menjadi peneliti di salah satu universitas di Paris. Di papan tulis hitam menulis rumus matematika. Biarpun selama proses tidak ada penjelasan, tapi bisa dibayangkan, dia pasti melewati kesulitan yang tidak bisa dibayangkan lagi susahnya. Setelah itu Aiwa diangkat menjadi dosen membagi tentang hasil penelitiannya. Di aula paling tinggi, membagi tentang hasil penelitiannya. Kali ini, Aiwa dengan pengetahuannya sendiri, memenangi kehormatan semua orang yang ada di sana. Di saat perayaannya, Aiwa menerima kabar bahwa ayahnya telah meninggal. Jadi setelah bertahun-tahun, dia kembali lagi ke kampung halamannya. Aiwa berjalan di peron yang sangat dikenalinya. Meskipun seluruh badan tetap berbulu emas. Tapi di saat itu dia kelihatan percaya diri dan elegan. Aiwa melihat babysitter yang mengasuhnya. Mereka berpelukan sambil menangis. Babysitter terkejut akan perubahan Aiwa. Hanyalah perubahan dia, tetap tidak terlihat oleh ayahnya. Sebelum pergi, babysitter memberi Aiwa buku gambar. Adalah pemberian sebelum ayahnya meninggal. Meninggalkan untuknya. Di kereta api, Aiwa membuka buku gambar itu dengan hati-hati. Dalamnya adalah Aiwa dari kecil sampai besar. Di waktu yang berbeda. Dan juga cinta yang dalam dari ayah. Film ini bernama Legenda Wanita Singa. Dirubah dari novel populer tahun 2006 dari Norway. Sebenarnya yang paling penting adalah, bukan bagaimana dunia melihat kamu, tapi kamu memilih bagaimana menghadapi dunia ini. Semua kebingungan, anak gadis yang tidak percaya diri, boleh menontoninya. Sudah, cerita hari ini sampai di sini. Aku adalah Xia Yu. Sampai jumpa di waktu selanjutnya. Bye.